Susanto Megaranto mengawali permainan dengan membuka pion ke D4. Dibalas oleh Magnus Carlsen dengan kuda ke F6, kuda ke F3, pion E6, pion ke C4, gajah ke B4, skak. Terbentuklah pembukaan Bogo Indian Defense. Ditutup oleh gajah putih di D2, pion maju ke A5, menjaga gajah hitam B4. Pion putih maju ke A3, ikut menyerang gajah hitam B4. Gajah hitam makan gajah putih D2, dimakan balik oleh kuda putih. Pion maju ke D6, menjaga petak E5 dan C5. Pion putih ke E3, menteri hitam ke E7, mempersiapkan serangan melalui lajur E ke raja putih. Gajah putih ke D3, pion ke E5, berusaha ke petak E4 untuk menyerang kuda putih dan gajah putih. Menteri putih ke C2, menambah pertahanan untuk petak E4. Kuda hitam ke D7, lalu Susanto Megaranto rokade, diikuti oleh Magnus Carlsen yang juga rokade. Pion putih ke B3, benteng ke E8, mendukung pion hitam E5 agar dapat maju ke petak E4. Menghindari hal tersebut, Susanto Megaranto memajukan pionnya ke E4. Kuda hitam ke F8, membuka jalan untuk gajah hitam agar bisa keluar. Benteng F ke E1, mengawasi lajur E. Gajah hitam ke G4, pion ke D5, kuda hitam kembali ke D7, pion ke H3, mengusik gajah hitam G4. Gajah hitam makan kuda putih F3, dimakan balik oleh kuda putih D2. Pion maju ke G6, menjaga petak F5, sehingga kuda putih tidak bisa ke petak F5. Pion maju ke B4, benteng maju ke A7, memberikan petak A8 untuk benteng hitam E8. Kuda putih ke D2, benteng hitam ke A8, penambah serangan di lajur A. Kuda putih ke B3, ikut menyerang pion hitam A5, dilindungi oleh pion hitam B6. Menteri ke C3, menambah ancaman untuk pion hitam A5. Akhirnya pion hitam makan pion putih B4, dimakan balik oleh pion putih A3, pion maju ke H5, mengantisipasi pion putih ke G4. Benteng putih makan benteng hitam A7, dimakan balik oleh benteng hitam A8. Benteng ke A1, dimakan oleh benteng hitam A8, skak. Dimakan balik oleh menteri putih, menteri hitam ke D8. Menjaga baris 8, sekaligus melindungi pion hitam C7. Kuda putih ke D2, pion ke H4, memberikan petak H5 agar bisa ditempati oleh kuda hitam. Gajah ke E2, mencegah kuda hitam ke petak H5. Raja hitam maju ke G7, menteri ke A3, agar bisa bermanuver di baris 3. Karena petak H5 dijaga oleh gajah putih, kuda ke H7, bersiap ke petak G5, sekaligus memberikan petak F6 agar bisa ditempati oleh kuda hitam D7. Gajah putih ke G4, kuda ke F6, gajah ke D1, kuda ke G5, menyerang pion pusat E4. Menteri putih ke E3, melindungi pion putih E4, sekaligus menyerang kuda hitam G5 yang tanpa perlindungan. Melihat menteri putih tidak lagi ada di lajur A, Magnus Carlsen memindahkan menterinya ke A8 untuk dapat menyerang melalui lajur A. Meskipun kuda hitam G5 terancam oleh menteri putih, Magnus Carlsen dapat membalasnya dengan ke petak A1, sehingga gajah putih D1 tidak bisa diselamatkan. Raja putih ke F1, berusaha melindungi gajah putih D1. Menteri hitam ke A1, raja putih ke E1, kuda G ke H7, menghindar dari serangan menteri putih. Pion putih maju ke C5, kuda ke H5, mencoba ke petak F4. Pion putih
ke G3, bermaksud mencegah kuda ke F4, dimakan oleh pion hitam H4, dimakan balik oleh pion putih F2, pion ke B5, menteri putih ke D3, menyerang pion hitam B5 yang tanpa perlindungan. Kuda H7 ke F6, mengincar pion pusat E4, dan mengabaikan pion hitam B5 yang sedang diancam oleh menteri putih. Namun Magnus Carlsen telah memberikan racun yang tersembunyi di balik pion hitam B5. Pion terus maju ke C6, menteri hitam ke B2, menyerang pion putih B4, sekaligus menunggu menteri putih berpindah dari baris 3. Menteri putih Susanto Megaranto memakan pion hitam beracun B5, dan Magnus Carlsen memanfaatkan hal tersebut dengan memindahkan menterinya ke C3, mengincar pion lemah G3, menguasai baris 3, dan menyerang kuda putih yang melindungi raja putih, sehingga pion pusat E4 menjadi lemah dan rawan dari serangan kuda hitam. Gajah putih ke F3, melindungi pion putih G3 dari serangan menteri hitam, sekaligus melindungi pion pusat E4 dari kuda hitam F6. Namun Magnus Carlsen tetap memakan pion pusat E4 oleh kuda hitam F6. Tentunya dengan kalkulasi yang sangat matang dan akurat dari Magnus Carlsen, dan Susanto Megaranto terpaksa memakan kuda hitam E4. Menteri hitam ke C1, skak. Raja putih menghindar ke E2, Kuda hitam makan pion putih G3, skak. Raja menghindar ke F2. Menteri hitam makan kuda putih D2, skak. Raja putih menghindar dan memakan kuda hitam G3. Menteri ke F4, skak. Raja hanya bisa menghindar ke G2. Menteri hitam makan gajah putih E4, skak. Raja ke F2. Menteri ke C2, skak. Raja ke E1. Pion maju ke E4. Raja ke F1. Menteri ke D1, skak. Sampai di sini Susanto Megaranto menyerah. Susanto Megaranto menyerah karena sudah kalah posisi. Adanya 2 pion bebas Magnus Carlsen. Apabila menteri putih mundur membantu raja putih, maka pion lemah D5, B4, dan H3 dapat dengan mudah diambil oleh Magnus Carlsen. Langkah kemenangan Magnus Carlsen diawali dengan strategi serangannya dari 2 sisi, yaitu 2 kuda hitam yang menyerang dari sisi F, G, dan H, dan menteri hitam menyerang dari sisi A, dan Magnus Carlsen mampu memanfaatkan dengan baik langkah Susanto Megaranto yang kurang akurat, yaitu Raja Putih yang bergerak melindungi Gajah Putih, dan langkah Menteri Putih yang memakan pion hitam B5, sehingga Menteri Hitam dapat ke petak C3, mengancam kuda putih yang melindungi Raja Putih, yang membuat pion pusat E4 yang diancam kuda hitam menjadi lemah karena kuda putih tidak bisa melindunginya, dan Menteri Hitam dapat bermanuver ke segala arah untuk menyerang Raja Putih, dibantu oleh 2 kuda hitam untuk mensukseskan serangan menaklukkan Raja Putih.